Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam kisah mistis di jembatan kilometer 8 di Tanjung Pinang. Korang pasti tahu Tanjung Pinang kan? Jangan sampai tak tahu, jangan macam-macam. Kita lanjut kan ke cerita. Oke? Nah, buat korang yang tahu jembatan Batu Lapan, korang tahu kan? Jadi konon katanya jembatan Batu Lapan nih, korang tengok sendiri. Oke. Nah, jadi konon katanya jembatan Batu Lapan nih sering dulu nampak nenek-nenek dengan anak kecil. Nenek-nenek tersebut bisa berubah menjadi sosok wanita tau. Wanita cantik. Macam-macam. Jadi dulu sekali salah satu seorang warga nih dari Dompak, dia ni orang tua, dia ni jualan subuh dia jualan. Kalau korang tahu bapak-bapak ni nama dia Rudi, umur dia 48 tahun. Korang tahu tak? Dia pernah mengalami hal mistis dekat jembatan Batu Lapan. Bapak Rudi pernah berkata seperti ini. Subuh hari saya pernah pergi ke pasar. Nak ke mana? Nak pergi jualan. Nah, setelah itu Bapak Rudi pun berkata seperti ini. Saya melihat seorang nenek dan anak kecil. Nenek dan anak kecil subuh hari yang berada tak jauh dari jembatan Batu Lapan tu. Korang tahu. Karena Bapak Rudi ni penasaran, jadi Bapak Rudi ni mendekatilah nenek tersebut. Bapak Rudi pun ingin bertanya kepada nenek tersebut. Bapak Rudi ingin berbicara langsung dengan nenek tersebut. Dan tidak lama kemudian, nenek tersebut melompat dekat atas jembatan Batu Lapan tu. Korang bayangkan macam mana seram nenek tu melompat dekat atas jembatan tu. Dekat atas tiang jembatan tu. Dan korang tahu, nenek-nenek tu berubah. Rambut dia jadi panjang. Muka dia pun jadi berubah jadi cewek yang muda, korang tahu tak? Jadi Bapak Rudi ni kan terkejut, tiba-tiba terkejut gitu kan. Tengok rambut cewek tu, nenek-nenek tu berubah panjang sampai ke ini, apa nama dia tu? Sampai ke jalan. Mak, itu rasa dia, kalau aku yang ada dekat situ, seram betul. Itu kisah dari Bapak Rudi. Ada lagi kisah dari orang lain tau. Hilang saat dibonceng. Macam-macam. Jadi orang tahu tak? Waktu itu orang tu dia pulang balik dari tongkrongan. Dia sama kawan dia dari pemuda. Orang tu bawa sepeda motor kan. Orang tu bawa motor lah masing-masing. Bawa motor masing-masing. Pas orang tu melintas dekat jembatan tu, orang tu melihat ada perempuan sendirian tu, yang menghentikan laju kendaraan. Jadi dia memanggil, istilah dia seperti itu. Jadi wanita tu pun menegur. Wanita tu pun bercakap dengan orang tersebut, orang pemuda tersebut. Jadi wanita tu bercakap, "Mas, boleh saya menumpang tidak? Sampai ke simpang sana." Dia menunjuk sampai ke lingkaran Dompak sana. Bundaran Dompak tu.
Jadi nama orang tersebut tu adalah Rian juga. Kita panggil aja lah Rian nama dia. Jadi Rian ni ngerasa ragu juga. Dia ngerasa ragu. Dan tak lama dia pun membantu wanita tersebut. Tak lama perempuan tu pun ngikut duduk dekat belakang. Namun sebelum sampai ke bundaran Dompak tu, tepat dia dekat Gang Salam. Nah, korang tahu perempuan tu tiba-tiba menghilang. Korang tahu. Tiba-tiba dia menghilang. Teman Rian pun, kawan Rian ni pun, yang berada dekat belakang Rian pun, yang tidak sadar kalau cewek tu dah hilang. Hilang macam kena telan bumi lah. Macam-macam lah hilang pula. Jadi hilang fokus. Akhirnya dia hilang, kawan dia ni hilang keseimbangan. Kaget kan kawan dia, terkejut kan. Kawan dia terkejut, jatuh kawan dia ni. Untunglah pula kawan dia ni tak luka parah. Itulah, untunglah pula. Cuma lecet. Jadi inilah buktinya masih ada katanya. Konon katanya. Itulah, mungkin korang dengar sikit sejarah tentang jembatan Batu Lapan ni mistis ke tidak, aku tak tahu. Sebab aku dengar cerita-cerita dari orang pun, aku juga baca artikel. Kalau memang betul kan, aku kan sebagai orang Tanjung Pinang, aku belum pernah tengok. InsyaAllah jangan sampai aku tengok Jangan macam-macam. Buat korang semua, ke mana-mana jangan lupa baca doa. Ke mana-mana jangan lupa ingat pesan aku. Okay. Jangan macam-macam. Assalamualaikum. Selamat nikmat. Dadah.